bikin video tentang kenapa sih udah mulai malas atau pengen berhenti nge-YouTube. Sebenarnya banyak banget sih alasan-alasannya. Alasan pertama banget dulu kenapa pengen mulai nge-YouTube ya karena cuan ya. Semua orang pasti pengen dapetin cuan. Kayak bukan semua orang, mungkin hampir rata-rata orang itu mulai nge-YouTube dia pengen dapetin duit gitu kan, pengen dapetin duit yang gede. Apalagi teriming-imingi, bukan teriming-imingi ya, terinspirasi dari misalnya nonton si Atta Halilintar, Raffi Ahmad yang dapat ads YouTube-nya tuh gila-gilaan banget gitu kan, miliaran, bahkan bisa beli Lamborghini segala macem. Ya dibilang flexing ya nggak tahu juga ya, cuman memang banyak banget menurut gue jadi terinspirasi. Salah satunya gue tuh terinspirasi dari mereka. Akhirnya gue memberanikan diri untuk bikin channel YouTube dan nge-YouTube. Dan dari teman-teman YouTuber lain juga yang sering banget sharing-sharing tentang kayak misalnya dapat duit dari YouTube tuh segini loh, bikin tema ini tuh segini loh. Siapa teman-teman juga yang sama kayak aku gitu. Jadi setiap nonton channelnya beliau gitu kan, pengen bikin YouTube ya, jadi semangat nge-YouTube gara-gara beliau gitu kan, karena memang beliau menginspirasi beberapa orang gitu ya. Beberapa orang menginspirasi kalau misalnya bikin tema YouTube itu dapatnya segini, jadi kita penyemangat lagi gitu, yang tadi udah malas penyemangat lagi. Tapi setelah beberapa minggu ini gak tau kenapa gue tuh udah ngerasa kayak males aja gitu nge-YouTube. Kayak mulai ya di samping karena memang gue ibu rumah tangga yang gak punya asisten rumah tangga, yang gak ada yang ngurusin anak 3, buat nge-YouTube itu susah banget gitu kan. Ya sebenarnya manage waktu ya yang memang harus pintar gitu kan. Banyak banget juga orang yang sambil kerja bisa nge-YouTube sebenarnya. Masalah manage waktu aja sih yang gue belum bisa gitu kan. Cuman perjalanan waktu kok gue jadi kayak gimana ya, mikir gitu ya. Beberapa kreator YouTube yang mentor gue juga gitu kan, sampai ngebongkar hasil ads YouTube itu berapa gitu kan. Dulu sih mikir kayak, gila dari YouTube tuh bisa dapat ratusan juta, miliaran gitu kan. Ya nggak muluk sih kalau miliaran, ratusan juta lah gitu, puluhan juta lah per bulan gitu kan. Dapat 30 juta, 50 juta segala macem. Tapi pas kesini-sini kok jadi menyadari gitu ya, apalagi keluar short gitu. Banyak juga yang komen, apaan di short tuh? Sebenarnya tergantung RPM ya. Cuman kan yang gue tahu kalau short itu memang kita bagi hasil kan sebenarnya. Kalau nggak salah itu kita bagi hasil sama musik kan, sama si hak cipta musik ini gitu. Jadi ya duitnya nggak sebesar yang video panjang. Makanya waktu itu ya, kalau gue kan jujur aja di YouTube ini itu kan belum 1000 subscriber, jadi memang belum ngerasain ads kan gitu. Jadi pada saat baca-baca komentar teman-teman, karena aktif bacain komentar teman-teman, apaan dari short itu 11 juta view, kalau nggak salah 11 juta view itu nggak nyampe 1.000 rupiah. Kalau nggak salah ya, gue tuh baca kayak gitu. Terus ada lagi, nanti gue sampein ya, gue liatin ada kreator-kreator lain juga yang dia memperlihatkan bahwa nggak, maksudnya buat dapat 15 juta rupiah juga udah bersyukur banget gitu. Jadi gue di sini benar-benar mau mengedukasi, menjelaskan gitu kepada orang yang memang mau stay di YouTube ya, yaitu jalan pilihan kalian, atau memang kalian memang mau ke platform lain, itu juga jalan pilihan kalian gitu. Jadi gue di sini mau kita langsung buka-buka detailnya aja ya. Oke nih guys, jadi dari konten creator last minute creator, Bang, aku izin pinjem kontennya dulu ya Bang. Nah, dari Bang last minute creator ini, jadi di video yang udah lama nih, sekitar 9 bulan yang lalu sih sebenarnya. Jadi pas aku baca-baca komentar, kan ini judulnya itu kan dari Bang last minute kan 156 juta hanya membuat file PDF dalam waktu 1 bulan ya guys. 1 tahun itu 156 juta hanya membuat PDF tapi dalam waktu 1 tahun. Lalu ada yang komentar lah, beliau bilang kayak gini, komentar beliau bilang, gua kira 150 juta sebulan, tahunnya setahun, kata beliau gitu kan. Maaf ya Mas, ini saya nggak hapus namanya, saya izin berbagi ya Mas ya, mohon maaf ya. Kata beliau mendingan nge-YouTube lah, kata beliau gitu kan, kalau misalnya cuma dapat 150 juta setahun. Lalu Mas last minute creator ternyata Masya Allahnya dia mau menerangkan, karena kan beliau sudah mendapatkan ads YouTube ya. Nah beliau bilang, ya realistis aja hitungannya seperti ini. Berhasil menjual satu PDF di Etsy bisa kisaran 20.000 sampai 50.000 satu PDF ya guys ya. Satu PDF itu 20.000 sampai 50.000. Tapi kan itu produk digital sebetulnya. Kalau misalnya kita bikin sekali ya akan terus-terusan terjual gitu. Nggak ada namanya kayak produk fisik gitu kan.
Nah, beliau menjelaskan lagi, sedangkan 1000 view di YouTube itu cuman dapat ads 3.000 sampai 10.000 tergantung nilai RPM. Ya kalau misalnya RPM-nya tinggi, kita dapatnya tinggi. Kalau RPM-nya yang tinggi tuh setahu gue kayak keuangan, masalah-masalah finansial. Nggak tahu deh kalau flexing gue nggak tahu ya, tapi pokoknya kalau misalnya masalah tentang duit itu biasanya RPM-nya lebih tinggi. Bisnis, nah itu biasanya RPM-nya tinggi, kayak 10.000, ini bisa 10.000 tergantung nilai RPM-nya. Kalaupun kita dapat RPM 10 juta nih, andai kata kalaupun misalnya tema channel kita RPM-nya tinggi, ya taruhlah keuangan atau finansial gitu ya. Kalaupun kita dapat RPM-nya 10.000, berarti untuk gajian 10 juta per bulan aja harus dapat minimal 1 juta view. Ya, karena RPM-nya 10.000 nih guys. Kalau RPM-nya 10.000, kita harus dapat 1 juta view per bulan. Ya, per bulan kita harus dapat 1 juta view. Berarti rata-rata sehari harus dapat 33.000 view. Katakanlah tiap hari konten deh bikin video. Satu videonya itu harus tembus 33.000 view. Kalau misalnya memang kita mau dapat 10 juta per bulan. Tapi kalau udah dapat 150 juta di YouTube sih nggak usah perlu jualan PDF lagi. Masalahnya dapat kagak 150 juta nge-YouTube. Makanya kan harus kita makanya memutar otak ya. Nah, jadi dapat gajian ini hitungannya RPM-nya besar ya. Kalau RPM-nya 10.000, kalau RPM-nya 10.000 baru dapat 10 juta, itu juga kalau per harinya dapat 33.000. Nah, terus gue lihat lah video ini dapatnya berapa. Video ini dapatnya cuma 10.000 view, sedangkan per hari 33.000 seharusnya kalau mau dapat 10 juta. Sedangkan ini udah 9 bulan yang lalu, guys. Gitu kan. Emang sih kalau misalnya lihat dari video Mas Last Minute Creator ini, kalau misalnya kita cari terpopuler, masih sampai 746.000, 374.000, 195.000 terpopuler. Tapi ini kan 1 tahun yang lalu gitu ya. Apakah bakal terus kayak gini videonya? Ya Allah alam gitu kan. Apa besar terus? Ya Allah alam gitu kan. 746.000 ini gede banget gitu kan. Mungkin bisa dapat ya mungkin gede banget ya. Soalnya kan sebulannya aja mintanya misalnya dapatnya 1 juta view. Kalau misalnya per bulan 10.000, ini kan 746.000 ya, tinggal dikit lagi lah ya, tinggal 254.000 lagi lah buat dapat 10 juta untuk dapat satu video gitu kan. Bisa, tapi kan namanya video kan naik turun ya. Coba kalau misalnya kita lihat baru di uploadnya aja cuma dapat 3.700, sedangkan kita mencari 33.000 guys, 33.000 view gitu. Ini 3.700 gitu kan, 5.000 juga kagak nyampe. Ini kita butuhnya 33.000 view per hari gitu kan. Makanya pas gue baca komentar abang gue di sini gitu kan ya, beliau bilang 33.000 view, sedangkan yang kita dapat aja kadang ini per hari ya, berarti rata-rata sehari harus dapat 33.000 view, sedangkan kita dapat aja kalau misalnya yang terbarunya aja cuman 4.000 lah taruh. Jadi harus butuh berapa lagi tuh? 33.000 dikurangi 4.000, ya 29.000. Harus dapat 29.000 lagi dari video-video yang tiap hari kita upload. Kalau tiap hari kita upload, sedangkan Bang Last Minute Creator aja 2 hari 9 hari. Jadi nggak tiap hari. 2 minggu 9 hari, 2 hari, lalu ke bawahnya lagi 2 minggu. 2 minggu ini uploadnya seperti seminggu 3 kali ya Bang ya. Ini 3 minggu, 4 minggu sih. Nah, ini kan gue cerita yang videonya itu di-upload jarang-jarang, nggak tiap hari. Nah, gue mau review video yang memang tiap hari di-upload konsisten. Nah, kembali lagi ke mentor gue yang satu ini, namanya Bang Denny Santoso. Kita cari ya. Kecil aja ya. Nah, Bang Denny ini mentor gue, hebat banget beliau. Nah, ini beliau tuh jarang banget ya, maksudnya jarang banget nih kayak gini nih, 4 hari yang lalu, 7 hari, jarang nih dia kayak gini nih. Biasanya tuh dia setiap hari, ini kayak 7 hari nih. Ini dia dari sini jauh nih ya, 4 hari. Biasanya kalau kayak gini dia lagi ada acara keluar. Ini 4 hari, 7 hari jauh banget. Tapi biasanya dia 7 hari, 8 hari, 9 hari nih dia konsisten. 11 hari ini jauh nih. Biasanya dia konsisten banget nih, 2 minggu. Tiap hari dia upload. Gila banget. Ya Senin sampai hari Sabtu lah. Senin sampai Jumat lah. Sabtu Minggu tuh biasanya karyawannya tuh bikin short kayak gini nih. Nih hari Sabtu Minggu. Kayak gini-gini. Biasanya kalau video panjangnya dia tiap hari. Konsisten banget. Nah terus gue lihat
ada video dia yang dia ngejelasin dapat duit dari AdSense dari YouTube. Gue kaget banget lah, sampai ini banget terbuka banget gitu kan. Nih ya, sebentar ya gue cari. Guys, ketemu ya. Guys, nih udah ketemu ya. Nih yang ini nih, bongkar penghasilan dari YouTube Denny Santoso. Nih, bongkar income YouTube Denny Santoso. Ini kita buka ya guys, kita tonton. Viewer, dapat ads udah lebih dari cukup. Oke. Bahwa dapat ads udah lebih buah topik digital marketing, mindset, digital marketing, entrepreneurship, kebanyakan seputar itu akun saya. Alright? So, kita bongkar sekarang akun saya itu income-nya berapa. Kayaknya menarik gitu ya. Anda tahu, harusnya tahu ya, Anda nonton ini kan ya. Cuman for the sake of video ini, saya kesini. Nah, ini akun saya. Oke, so 384k subscriber for now. 384k. Ya, setiap kali posting ya seginian lah ya, bukan yang Nah, jadi dia menjelaskan ya bahwa ininya tuh kita lihat subscribernya beliau itu kelihatan ya 384.000 subscriber. Ya, kita lihat penjelasannya Om Denny ya. So 384k subscriber for now, 384k. Ya, setiap kali posting ya seginian lah ya, bukan yang gila-gila banget sih. Sebentar. Ada nggak yang gede? Ada sih, cuman digital marketing, ada yang 3.000, ada yang 6.000, ada yang 4.000, ada 2.000, ya bukan artis saya, ini kan ya. Ada yang 9.000, ada yang 14.000, ada yang gede juga, ada yang kemarin itu, misalkan jangan berbisnis misalkan, jangan berbisnis, bener nggak ya? Nah ini ada yang kayak 586.000 ya, random lah ya. But mostly ya sekitar 3.000 sampai 5.000 rata-rata seperti itu gitu ya, akun saya gitu. Nah, berapa sih income-nya? Oke, so kita lihat aja langsung. Saya nggak ada masalah sih di sini. Langsung saya buktiin ya. YouTube settlement channel Denny Santoso per November. Sekarang bulan apa sekarang? Januari video ini dibuat. Yang keluar tuh baru November, teman-teman. Kebayang ya? Berarti kan mundurnya lumayan ya, 30 hari lebih. Kita lihat aja di sini. Nah, ini dia. So, Anda bisa lihat sendiri, partner share itu cuma 5 juta. UMR lebih dikit lah. Cuma segini, gitu. Jadi, bukan yang kayak bikin YouTube, terus habis itu, income-nya gede banget, udah cukup, gitu. Ya, ini mau UMR sama aja. Effortnya mesti mikirin ide tiap hari lagi ya. Mesti syuting, mesti bikin kayak begini, mesti editing lagi. Ngegaji tim aja nggak cukup loh. Tim saya, kalau misalkan ini kan dibayar UMR 1 orang lah. Desainernya, bikin thumbnail desainernya, kemudian bikin editornya, belum kalau ada copywriting dan sebagainya. Nah cukup gitu sebenarnya. Jadi kalau Anda bilang kayak, nah, ini saya lihat lagi ya, ini settlement-nya ya. Nah, lihat nih, ini bulan Oktober nih. 5 juta men, like kayak every month ya segini aja. Nah ini. September. Nah ini lumayan, 6 juta. Ya tapi sekitar itu. Kalau Anda lihat ya sekitar itu aja gitu. Ada lagi nggak? Agustus. So 5 kali 12 on average 60 juta, 70 juta mungkin setahun. 5,4 ya rata-rata cuma segitu UMR guys. Bukan yang kayak wih gede banget nih Juli ya. Kita lihat Juli. 5 turun lagi UMR. So kalau Anda puas dengan UMR ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi sekali lagi konten saya itu adalah ngajarin supaya followers ini bisa diubah jadi customer. Nah oke guys ya, ini penjelasan dari Bang Denny ya, Bang Denny Santoso. Dengan kita lihat aja udah subscribernya banyak banget dibandingin gue yang belum nyampe 1.000 subscriber. Ya dapat ininya aja, videonya juga udah yang terpopuler ya udah lumayan 1,6 juta. Ya enggak? View-nya paling banyak 1,6 juta. Itu ya terpopulernya. Tapi kalau misalnya lihat kita baru di uploadnya
329 kali 11 jam lalu, atau yang misalnya 4 hari yang lalu 1000. Sedangkan yang diomongin tadi sama last minute creator, Bang last minute creator aja sehari kita harus dapat 33.000 view kalau mau dapat 1 juta. Makanya Bang Denny dapatnya antara 5 jutaan. Ya sebenarnya nggak salah sih dengan yang harga 5 juta. Dapat 5 juta itu UMR ya. Maksudnya alhamdulillah banget bagi orang kayak saya mah gitu ya, yang middle up ke bawah gitu kan, tuh ya buat biaya sekolah anak, buat dapur itu, buat bayar kontrakan itu udah lebih dari cukup gitu sebenarnya. Cuman kita tuh jangan yang menurut gue ya gitu, gue ya ini mah gue pribadi, gue tuh terlalu berekspektasi tinggi dari duit di YouTube gitu ya. Why? Kenapa? Karena kita lihat lagi, ada yang tahu nggak YouTube-nya Hendra Setio? Ini gue nggak nyalain siapa-siapa ya di sini, tapi gue bener-bener mau berbagi tentang unek-unek gue gitu kan, bahwa Bang Hendra Setio itu selalu bikin yang video-video yang dapat duit segini dari YouTube gitu kan. Tuh untuk pemula YouTube $3. Cara copy paste dengan chat GPT 40 juta per bulan. Ya, video dakwah dapat 30 juta per bulan. Re-upload video dakwah yang ini ya guys ya. Pernah dapat 30 juta per bulan re-upload video dakwah, bisakah hasilkan uang 30 juta. Jadi ekspektasi gue tuh tinggi gitu buat dapetin sesuatu yang gede banget gitu. Gampang banget rekam layar HP 40 juta per bulan. Itu kan ya. Terus jadi gue kayak yang gimana ya, awas nggak bisa monet 100 juta per bulan. Gue tuh selalu lihat konten-konten yang nggak ada yang salah. Bang Hendra itu sebenarnya, gue nggak menyalahkan Bang Hendra gitu. Beliau memang memberikan inspirasi kepada teman-teman, dan Bang Hendra juga sebenarnya ngelihat angka-angka 100 juta, 40 juta, 30 juta itu dari Social Blade ya kalau nggak salah ya, biasanya Social Blade. Cuman memang Social Blade ini memang nggak bisa dijadiin patokan sebetulnya. Bang Hendra juga sebenarnya pernah bilang Social Blade ini nggak bisa dibilang. Cuman buat orang-orang yang nonton kayak gini, orang-orang awam yang terpacu lalu pas dapat 100 juta ternyata pas dapatnya itu 10 juta juga nggak nyampe, tuh 5 juta nggak nyampe. Gue takutnya mereka itu terlalu berekspektasi tinggi, akhirnya nggak mau ngonten lagi gitu kan. Apalagi ngontennya itu niatnya memang dapet cuan ya, bukan cuman gue mau ngonten karena memang gue mau nyari personal branding gitu kan, buat supaya gue terkenal, misalnya biar bisnis gue yang lain kayak Kodenya Santoso ya. Kodenya sendiri bilang sebenarnya saya minus itu kan ya, sebenarnya saya minus, dapat uang 5 juta itu minus karena saya harus bayar desainer saya, bayar tim copyright saya, dia minus gitu kan. Bayar orangnya aja UMR. Kalaupun misalnya di bawah UMR lah, misalnya 3 juta lah, dia dapatnya aja cuma 5 juta. Sedangkan itu satu orang misalnya 3 juta. Taruhlah misalnya di bawah UMR lah sedikit, misalkan UMR kan misalnya 4 jutaan ya. Taruhlah 3 juta atau 3 juta setengah misalkan. Karena kan yang gue tahu Bang Den itu karyawannya remote ya, kerja di rumah gitu, kerja di rumah masing-masing. Enggak di tempat kalau nggak salah ya, setahu gue gitu, kerjanya remote. Jadi mungkin bisa lebih murah, mungkin ya, gue juga mungkin ini hanya pendapat gue gitu kan. Tapi Kodeni aja bilang tadi buat gaji UMR karyawan saya aja saya minus. Cuman kan karena Kodeni itu membangun personal branding dan dia kan jual produk punyanya Kodeni gitu kan. Memang Kodeni memang nggak ngandelin cuan dari ads gitu. Kalau cuman ngandelin cuan dari ads ya yang gue bilang tadi gitu kan, emang ya ya segitu gitu ya. Ini kita omongin lagi nih, misalnya jadi guru TK online 33 juta sebulan, rekam anak bermain ini ya, rekam anak 10 juta. Tadi juga dibilang ya kalau RPM-nya 10.000 bisa dapat 10 juta dengan dianalogikakan 33.000 view per hari. Kalau rekam anak gue nggak tahu nih RPM-nya berapa, cuman yang gue tahu kalau misalnya anak itu bermain ya, misalnya anak-anak nonton itu biasanya memang dia sering nonton, bolak-balik nonton. Kalau anak-anak kan nonton kayak gitu ya, kalau misalnya nonton Upin segala macam gitu kan. Jadi menurut gue, iya Upin. Jadi kalau misalnya menurut gue jangan berekspektasi tinggi. Apalagi kemarin gue tuh baca, gue lupa komennya nggak di screenshot sama gue, bahwa beliau bilang, coba masih ada nggak ya di sini, beliau bilang mana ya? Jadi intinya beliau bilang buat dapat YouTube Short aja itu buat dapat 11 juta view kalau nggak salah itu nggak nyampe 1000.
Mana ya? Coba gue lihat dulu. Kecil kata dia, nggak ada ya. Kecil kata dia gitu kan. Jadi memang apa ya? Sorry, coba tanya dulu. Ini bukan ya. Oh ini yang di Facebook juga kan banyak yang katanya, ayo kita di Facebook aja lah, kita ngupload di Facebook aja, di Facebook lebih besar. Kan ada juga yang komen gak semudah itu karena cari 10.000 follower juga ya sama aja kayak YouTube gitu kan. Jadi ya memang menurut gua kita jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kalau misalnya teman-teman ya buat sampingan, nyari sampingan di YouTube, ntar sayangnya. Kalau misalnya buat sampingan di YouTube ya, masih pagi mandi dulu. Ya gue kayak gini sambil nge-bikin YouTube, ambil ngurusin anak gitu kan. Ya kalau misalnya ada yang dapat misalnya 2 juta ya alhamdulillah bersyukur gitu, misalnya dapatnya 2 juta misalkan. Kalau nggak nyampe 10 juta lah, misalnya 2 juta. Ada pengorbanan guys yang harus kita korbankan, apalagi kita juga nggak di rumah mentang-mentang ibu rumah tangga nggak selonjoran aja gitu. Anak 3, rumah harus urusin, nggak punya pembantu, nggak punya babysitter. Ya gimana guys ya, menurut gue ada malesnya, gue mau pengen berhenti nge-YouTube tuh kayak gitu. Lihat nih YouTube gue ya, yang terakhir aja video shortnya yang nonton cuma 3 kali, yang sebelumnya belum ditonton, yang sesudahnya sih lumayan 6.200. Dan gue juga ini nggak upload video re-upload produk Shopee, produk TikTok. Video gue aja yang paling banyak aja, mana ya, video gue yang paling banyak aja berapa, lumayan sih, tapi gue belum dapat ads ya karena baru 49 subscriber. GoPay juga belum nyampe gitu kan. Nih kalau terpopulernya sih lumayan 42.000. Dan ini juga gue nge-upload videonya punya Ustazah Oki Setiana Dewi gitu kan. Ini sambil ngedengerin ocehan anak pengen jajan, gue sambil bikin video guys. Ya banyak pengorbanan yang dilakuin lah gitu ya. Kembali lagi ke masing-masing sih. Cuman gue mikir-mikir ekspektasi gue terlalu tinggi gitu ya, pengen puluhan juta karena rumah ngontrak, gue pengen punya rumah segala macem gitu kan. Bentar ya, masih pagi belum buka. Jadi apa ya, menurut gue tuh kita terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Nah makanya gue mau cerita lagi nih ke kalian. Gue sekarang lagi mulai main TikTok. Ini gue bukannya ngeracunin ya, tapi ini sharing aja nih buat kalian. Nah guys, aku Mbak Siska Fitria 4, maaf ya aku izin record videonya, aku mau buat inspirasi teman-teman aja. Nah ini di TikTok ya, ini banyak banget, nggak cuman Mbak Siska ini yang bisa beli mobil dari TikTok. Ini gue bukan endorse TikTok ya, tapi inilah yang kenapa gue mulai malas sama YouTube, tapi gue beralih ke TikTok. Kita lihat dulu ya videonya ya. Aku tunggu akhirnya datang juga. Masya Allah tabarakallah, tahun ini penuh berkah karena aku udah daftarin mertua umroh dan aku juga lagi bangun rumah di kampung, beli tanah juga buat simpanan, dan alhamdulillah sisanya aku beliin mobil. Semuanya ini aku dapat hasil dari main TikTok ya bunda. Buat bunda yang diam di rumah tapi pengen ngasilin uang juga, caranya gampang banget. Bikin video TikTok yang kreatif dan semenarik mungkin, biar banyak yang suka sama videonya. Dan jangan lupa kalian daftar TikTok Shop, bisa jualan kayak aku, ngumpulin komisi hasil dari jualan. Sekarang kita lanjut sepil dalam mobilnya yuk. Jadi di dalamnya tuh hampir sama. Oke ya guys ya, ini dari Mbak Siska Fitria. Lalu kalau misalnya kita mau scroll lagi juga banyak. Ini ada Mbak Desi, ada Mbak Widya, banyak banget gitu kan. Kita lihat lagi ya. Alhamdulillah, dari main TikTok bisa ke mobil impian.
Mbak Desi aku pinjam videonya ya. Jadi gini guys, intinya terserah ya, ini pasti ada yang pro dan kontra, dan teman-teman yang ngerasa bisa kok dari YouTube juga bisa dapat segitu. Ya terserah, mangga, silahkan, itu penilaian masing-masing. Tapi menurut aku hidup sekarang yang realistis aja lah gitu ya. Realistis aja hidupnya dari YouTube itu. Ya yang gue bilang tadi, buat dapat 10 juta aja susahnya minta ampun gitu kan. Tapi ternyata dari TikTok itu bisa, dan nggak semua orang ya rezeki pasti, biarpun kita ikutan kelas TikTok affiliate lah, kita ikutan kelas TikTok apalah segala macam, biarpun kita ikutan kelas berbayar sekalipun, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Yang menurut gue rezeki orang itu beda-beda. Mau kita plek sama caranya sama orang yang punya beli mobil dari hasil TikTok affiliate, tapi kalau misalnya memang belum rezeki kita ya emang gimana ya, setiap orang pasti punya rezeki masing-masing gitu. Allah pasti adil ya, gue yakin gitu. Orang bisa jadi nggak punya kerjaan, tapi orang pasti punya rizki. Orang nggak harus kerja di kantor dengan jabatan embel-embel segala macem, tapi pasti gue yakin orang punya rezeki. Orang bisa jadi nggak punya gaji, tapi orang pasti punya rezeki. Jadi menurut gue ya terserah teman-teman mau tetap stay di YouTube atau enggak. Tapi menurut gue ya gue realistis guys gitu kan. Sampai ini ada namanya Kak Adifa, emang tadi terkenal banget sih ya kalau Kak Adifa mah ya. Cuman dia memang seringnya live kalau dia kan ya. Kalau misalnya bener-bener yang bikin video doang tuh ada gitu. Cuman gue lupa namanya Mbak Arini kalau nggak salah ya. Mbak Arini ini memang dia bener-bener konten video, bukan live. Kalau live itu kan ada orang yang memang nggak berani gitu kan, introvert segala macem. Jadi menurut gue ya guys, realistis gitu guys, karena nge-YouTube editinnya itu makan banget. Terus kalau sekarang si YouTube katanya support sama video short, dia mau mengalahin TikTok, tapi nggak seberapa bayarannya. 11 juta view cuma 1.000 perak guys. 1.000 perak beli beras aja seliter udah 9.000, 10.000. Itu juga kadang berasnya banyak kutunya, banyak batunya. Jadi ya perlu tetap kudu diisi guys. Ini gue sih cuma mau ngasih inspirasi buat teman-teman, bukannya nyuruh kalian buat pindah ke TikTok ya. Tapi kalau di YouTube itu kita kan bener-bener ngandelin ads ya. Kalau nggak jualan jarang tuh live di YouTube kayaknya jualan. Ya palingan ya kayak gue tadi video TikTok itu terus kita masukin jadi Shopee affiliate, palingan kayak gitu. Kalau di YouTube tuh bener-bener kita ngandelin bener-bener ads, kalau nggak jualan. Kalau di TikTok itu kan selain misalnya kita live, kalau mau live, kalau misalnya juga kita dari jualannya jelas TikTok affiliate gitu kan. Kalau misalnya mau kita followersnya banyak gitu ya, bisa dapat endorse gitu kan. Kalau misalnya di YouTube susah dapat endorse, kalau mau ke Instagram dapat endorse. Atau misalnya bisa lagi jualan produk sendiri selain affiliate, bisa juga kalau di TikTok Shop itu gitu kan. Terus banyak ya kalau misalnya di TikTok itu nggak harus live, dari video pendeknya juga tetap bisa dapat duit kan, misalnya gitu. Hasilnya lebih besar yang gua lihat ya. Kalau misalnya di YouTube tuh sekarang makanya orang pada beralih ke TikTok. Kemarin tuh juga ada tuh dapat 5 cuan dari TikTok, selain live, selain affiliate, selain TikTok Shop, selain endorse gitu kan. Ya intinya bisa jualan. Kalau di YouTube menurut gua ya buat ngandelin ads-nya itu susah guys gitu. Kalau di TikTok itu kan kita bisa selain live jualan, kita bisa nggak jualan juga misalnya baca Quran misalkan, selain kita dapat duit, kita dapat pahala ya, bukan niatnya duit ya. Kalau misalnya baca Quran ya kalau bisa niatnya memang ya menginspirasi banyak orang supaya baca Quran, menambah pahala gitu. Apalagi kan mau Ramadan gitu kan, bisa dapat duit dari si bunga-bunga itu, si stiker. Biarpun di YouTube juga ada sekarang kan stiker yang stiker itu dikasih, tapi menurut gue lebih realistis gitu, karena gue udah banyak ngelihat orang dapat mobil dari TikTok. Kalau di YouTube mungkin dapat uang bisa beli rumah dari YouTube, bisa dapat mobil dari itu, mungkinnya kayak si Atta, artis-artis mungkin ya. Gue belum pernah denger itu, mungkin ya gitu. Karena ya mereka udah artis gitu, yang nontonnya banyak. Kalau apalagi si Atta yang dari luar negeri gitu kan, karena dia memang nomor 1 se-Asia Tenggara kan. Kalau si Raffi Ahmad ya udah jelas dia artis. Kalau kita siapa guys? Ini ya kayak gini ya. Nih, Gadis Rafida. Baby, get you and me. It's time to boss up.
Fix your credit, girl, get at it, get your Banyak gitu, menurut gue banyak orang-orang yang memang Gadis aku pinjam konten sebentar ya, suka bagi-bagi info diskonan, makan dan ekspor link Shopee baju yang aku pakai. Jadi dia bikin video-videonya kayak gini tuh, baju baru 17.000, dia ngeri tentang Baju 17.000-an. dia Terus yang ini tuh, dia nggak live loh, 1,5 juta pengikut. Udah gitu yang gua seneng apa ya, maksudnya dia tuh tentang gue daily vlog ya, dia nggak jualan loh. kenapa ya? Hari ini aku Kalau dia jualan tuh ada keranjang kuning yang dia tautin, tapi keranjang kuningnya di sini, di showcase dia. Tuh kan dia adanya di sini. Tapi dia nggak tampilin gitu. Jadi ya gue bukan Hai Ma. tuh dia dapet TikTok Award ya. Kita lihat video-videonya tentang daily vlog nyuci, guys. Tentang nyuci dapat 227.700. Coba kalau misalnya di YouTube dapat berapa nyuci? Tuh dia tentang daily vlog semua. Hai Ma. Tuh. You temenin aku masak. Jadi ya mungkin itu sih dari gua, cuman ya dia ngejualnya ke sini nih, ke Shopee ini affiliate. Terus dia TikTok affiliate juga, dia Shopee. Jadi kebanyakan memang Shopee affiliate, TikTok affiliate. Kalau enggak live, kita live itu bisa dapet live misalnya sholat ngaji misalnya, atau sholawatan dapet, bisa kita main daily vlog kita dapat stiker, atau misalnya kita jualan di live bisa, kita dapat endorse bisa. Kalau di YouTube mau endorse gimana gitu kan, makanya sekarang YouTube bikin video short buat ngalahin TikTok. Ya semua kembali ke pilihan masing-masing sih ya guys. Menurut kamu mau tetap stay di YouTube, apa mau pindah ke TikTok, atau mau jalanin dua-duanya? Ya bagus sih, lebih jalanin dua-duanya. Cuman gue ingat aja kata Mas Hendra Setio itu, beliau pernah bilang fokus dulu di satu aplikasi, di satu platform gitu. Kita udah punya followers, baru deh kita udah jadi di satu platform, kita baru pindah biar kita fokus gitu. Nah yang gue seneng dari TikTok juga, kalau misalnya TikTok itu kan masuknya ke sini ya, lihat nih, Aku nggak tahu loh kan. masuknya ke beranda kan, kita masuknya ke beranda kan. Sedangkan kalau misalnya Instagram, kita masuknya kemana? Ke orang yang memang udah udah kita follow kan beranda. Kalau dia kan nggak orang lain, ini gue nggak follow. Tuh perjalanan 10 hari daftar TikTok affiliate. Pengikutnya cuma 75, tapi aku nekat aja hitung-hitung nambah kegiatanku selama hamil tua. Ini ada tugas juga ya, ada tugas-tugas di TikTok yang bisa kita dapat duit gitu. Jadi itu aja ya share aku buat teman-teman. Itu pilihan beli ke teman-teman. Aku di sini bener-bener share bener-bener pengalaman aku gitu ya. Yang aku juga belum mau dapetin S, tapi aku suka baca-baca komentar dari suhu-suhu yang lain kayak Bang Hendro, Last Minute Creator, Bang Denny Santoso, sama teman-teman lain, virtual uang segala macam. Jadi memang ya menurut aku kita realistis aja sih guys gitu. Jangan mereka bikin video dapat 50 juta, dapat 100 juta. Perjalanannya sampai berkapan gitu. Bahkan yang dapat waktu juga ada yang dapat 4 juta di Bendat, nggak tahu alasannya kenapa. Itu aja mungkin ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.